Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan hari yang indah pada pagi hari ini. Sebelum kami mengawali segala kegiatan kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan hikmat agar kami mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 29 September 2023 tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik besar kitab Pengkhotbah adalah kesia-siaan. Sekilas kesannya terlihat bahwa pengkhotbah sepertinya seorang yang pesimistis. Mengapa? Karena melihat segala sesuatu adalah kesia-siaan. Namun sebenarnya pengkhotbah bukan seorang yang pesimistis. Justru pengkhotbah itu adalah seorang yang sangat realistis. Pengkhotbah melihat bahwa hidup ini terbatas. Umur manusia itu ada limitnya. Pelan namun pasti bahwa setiap orang akan mengalami kematian. Dalam konteks yang seperti inilah, pengkhotbah menyadari bahwa sekalipun semua sia-sia, namun yang sia-sia itu adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, jangan lagi disia-siakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana sikap pengkhotbah yang sangat realistis bahwa setiap orang hidupnya terbatas, maka pertanyaan penting bagi kita adalah ketika kita masih hidup, apa yang harus kita lakukan? Dan ketika kita mengakhiri hidup kita dari dunia ini, apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu keluarga kita selanjutnya? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pagi hari ini pengkhotbah berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ini berbicara tentang legasi. Tentulah setiap orang berusaha agar namanya dikenal ataupun dikenang karena melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berdampak. Misalnya Bapak Presiden Jokowi, namanya akan selalu harum, bahkan kelak ketika hidupnya berakhir dari dunia ini akan selalu diingat dan dikenang. Karena apa? Karena sesuatu yang telah diperbuatnya. Tentu hal ini berkaitan dengan perbuatan, tindakan atau nilai-nilai hidup selama hidupnya. Minyak yang mahal hanya sebentar saja wanginya, akan lenyap dan tak berbekas. Minyak yang mahal bisa dibeli, namun ingatlah, nama yang harum tidak bisa dibeli, tidak bisa diperoleh begitu saja. Seseorang yang meninggalkan legasi yang baik, meninggalkan reputasi yang baik, namanya akan selalu harum, bahkan dari generasi ke generasi berikutnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah juga berkata, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pengkhotbah mau mengajak kita untuk hidup lebih bijak, karena toh hidup kita ada masanya, hidup kita ada batasnya. Hidup jangan disia-siakan. Hidup jangan hanya mengejar kenikmatan dunia ini saja, melakukan apa saja hanya untuk memperoleh kenikmatan dunia ini.
Ingatlah, ketika hidup kita berlalu, semua sudah berakhir. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya. Tidak bisa lagi diulang kembali. Selagi hidup masih dianugerahkan bagi kita, maka hendaknya dipergunakan sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Oleh karena itu dalam ayat 2 semakin dipertegas lagi. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Di pesta kita menemukan sukacita dan kemewahan. Sementara di rumah duka kita diperhadapkan pada kefanaan dan keterbatasan. Menyadari kefanaan hidup kita, menyadari keterbatasan hidup kita, kita diarahkan untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyadari bahwa hidup kita hanyalah kesementaraan, memiliki keterbatasan, hendaknya membuat kita menjalani hidup ini dengan baik, menjalani hidup ini dengan bijaksana, tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Biarlah hidup kita meninggalkan reputasi yang baik, legacy kepada generasi berikutnya. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami semakin dikuatkan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami yang sementara ini, kami mampu hidup lebih bijaksana seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.